Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak Ahmad Mudzakkir, Bapak Guru PAI tingkat SMP kelas 8. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab 8 ya, gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Baiklah, baiklah anak-anak, adapun yang akan kita pelajari ya, yaitu masih tentang beramal soleh dan berbaik sangka. Al-Qur'annya ini bisa dilihat ya, Al-Asr, Al-Nahl, surat Al-Hujurat. Kemudian hadisnya masih tentang amal soleh dan berbaik sangka. Baiklah, kita langsung ke materinya. Ini Al-Asr 1 sampai 3 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kesabaran. Kemudian An-Nahl ya, An-Nahl ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minan dhanni inna ba'dad dhanni ithmun wa huwa wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu mengunjingi sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Oke, adapun hadisnya kita baca artinya saja ya. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bukanlah orang yang suka mengucapkan kata kotor, bahkan beliau bersabda, orang yang paling di antara kalian adalah paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang kedua, artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, jauhilah sifat prasangka, karena sifat itu adalah sedusta-dusta pembicaraan, dan janganlah kamu mencari kesalahan, memata-matai, janganlah kamu saling mendengki, janganlah kamu membelakangi, dan janganlah kamu saling membenci. Dan hendaklah kamu semua menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat. Baiklah anak-anak, adapun isi kandungan ya, isi kandungan surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Yang pertama, apa yang dialami manusia suatu masa, maka senang atau susah, miskin atau kaya, dan lain-lain, menunjukkan bahwa alam ini adalah penciptanya dan pengaturnya, yaitu Allah SWT. Allah yang menciptakan semua makhluk ya. Semua makhluk apapun Allah yang menciptakan, dan Allah juga yang mengaturnya. Ya. Kemudian kita sebagai manusia, rizki sudah diatur sama Allah, jodoh sudah diatur, mati pun sudah diatur sama Allah. Ya, kita sudah ada ketentuannya. Yang kedua, manusia akan merugi jika tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Seperti tadi ya,
Manusia itu wal asr innal insana fi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Apabila tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, maka termasuk orang yang merugi. Yang ketiga, orang yang tidak merugi adalah orang yang tidak merugi nih. Sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali ini. Yang pertama, orang yang beriman. Yang kedua, beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ya, ini beramal soleh ya. Oke, itulah orang yang tidak rugi, orang yang tidak merugi. Selanjutnya, kandungan Quran surat An-Nahl ayat 97. Yang pertama, Allah menjanjikan kehidupan bahagia di dunia dan akhirat bagi orang-orang yang beramal soleh, bagi laki-laki maupun perempuan. Bagi seorang laki-laki atau perempuan yang selalu melakukan amal soleh, maka Allah jamin dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Orang yang beriman yang kedua meyakini bahwa rezeki datangnya dari Allah. Pastinya ketika kita beriman, kita yakin bahwasanya rezeki itu Allah yang ngatur. Ada seseorang, misalkan ada dua orang pedagang tetanggaan, yang satu sama dagangnya. Ketika ada orang yang beriman, dia yakin misalkan si A itu lebih ramai daripada dia, kemudian si B si A itu lebih ramai, si B kurang ramai. Kalau si B dia beriman, dia yakin tenang, masalah rezeki Allah yang ngatur. Jadi jangan sampai menimbulkan iri hati, dengki apalagi sampai menghilangkan nikmat tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Yang ketiga, orang yang beriman dan berkeyakinan bahwa balasan akhirat adalah balasan yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala dan diidam-idamkan oleh mereka. Kita sebagai manusia hidup di dunia ini hanya sementara. Kita hanya disuruh untuk mengumpulkan pahala sebagai bekal di akhirat Karena balasan yang paling ajib yang paling benar-benar balasan adalah akhirat Kemudian kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Seorang mukmin dilarang untuk berburuk sangka kepada sesama manusia, karena orang yang berburuk sangka akan mendapatkan dosa. Ketika kita berburuk sangka pada orang lain, maka dosa siapapun. Jadi jangan sampai kita berburuk sangka kepada orang lain. Jangan sampai kita merasa pendapat kita paling benar, padahal salah. Itu namanya berburuk sangka Itu termasuk dosa. Yang kedua, seorang mukmin dilarang mencari kesalahan orang lain. Jangan sampai karena tidak suka kepada seseorang kalian itu misalkan anak-anak tuh tidak suka kepada seorang, akhirnya dia cari itu kesalahannya saja. Kelebihannya dia abaikan saja, kebaikannya diabaikan saja. Malahan kesalahannya saja yang dicari, yang diungkit, yang disebar-sebarkan. Itu jangan sampai seperti itu Yang ketiga seorang mukmin dilarang menggunjing satu sama lain. Apalagi ini menggunjing ngomongin orang. Menggunjing itu ngomongin orang yang jelek-jeleknya saja. Jangan sampai itu Yang keempat, jika seorang mukmin saling menggunjing, maka ibarat memakan daging saudaranya yang sudah mati. Ketika kita ngomongin orang lain, itu sama dengan memakan daging saudaranya yang sudah mati. Naudzubillahi min dzalik Alangkah baiknya kita ketika kita ngomongin sesuatu, ngomongin orang itu hal-hal yang baik. Itu bukan lagi menggunjing bukan, tapi itu membicarakan hal-hal yang baik supaya tambah semangat dia melakukan hal kebaikannya dalam melakukan hal yang baik dia lebih semangat. Jadi berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian kandungan hadis tentang beramal soleh. Yang pertama, larangan untuk berkata kotor dan perbuatan tercela. Ini kita dilarang untuk berkata kotor dan berbuat yang tercela. Yang kedua, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk berbuat dengan perbuatan terpuji dan berakhlak atau berakhlakul karimah atau akhlak mulia. Kita diperintahkan untuk berbuat yang terpuji, melakukan hal-hal yang baik, kemudian atau berakhlak yang mulia. Ini yang harus kita tanamkan.
Yang ketiga, Rasulullah SAW memberi isyarat bahwa yang terbaik di antara orang-orang mukmin adalah yang terbaik akhlaknya. Kenapa? Karena Rasulullah pun diutus ke dunia ini, yang paling pertama itu adalah menyempurnakan akhlak manusia. Innamal bu'itsu liutammim makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus di dunia ini, diantaranya yang pertama itu adalah menyempurnakan akhlak manusia. Ya, karena yang paling baik di antara mukmin itu adalah yang baik akhlaknya. Kemudian kandungan hadis tentang berbaik sangka. Yang pertama, Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman agar menjauhi prasangka buruk. Kalau kita merasa orang beriman, jauhilah prasangka buruk. Jadi maksudnya prasangka buruk itu, misalkan ya, ada Udin dengan Asep, ya, karena mereka sedang tidak akur, ya. Si Udin itu lewat misalkan, atau misalkan lihat Asep sedang ngobrol dengan temannya. Dia menganggap, wah itu si Asep lagi ngomongin kejelekan saya gitu dalam itunya. Itu yang tidak diperkenankan. Jangan sampai kita mengetahui, seolah-olah kita mengetahui apa yang dia bicarakan. Ya. Seolah-olah karena prasangka buruknya dia gitu ya. Jangan sampai hal itu terjadi, tapi kita harus berprasangka baik kepada teman kita, ya, kepada orang lain, kepada siapapun manusia. Yang kedua, prasangka buruk akan menyebabkan timbulnya sikap negatif pastinya, ya. Ketika kita prasangka pasti ada ini ya. Sikapnya itu ya. Wah, ini mah benar-benar akhirnya ujung-ujungnya akan mengakibatkan ya kurang akurnya lah, perselisihan di antara keduanya. Yang ketiga ya, penting berprasangka baik ini. Yang harus kita tanamkan adalah prasangka baik. Walaupun kita kurang misalkan walau kita belum akur atau ada masalah dengan teman kita, selalu positive thinking, jangan sampai negative thinking, ya. Berprasangka baik, jangan sampai berprasangka buruk. Yang keempat, pentingnya rasa persaudaraan antar sama. Ini yang paling penting, ya. Kita harus menjunjung tinggi rasa persaudaraan dengan teman kita, ya. Antara manusia satu dengan manusia yang lainnya harus dijunjung tinggi rasa persaudaraan. Baiklah, lanjut ya ke pembahasannya selanjutnya. Perilaku gemar beramal soleh. 1. Beramal soleh terhadap Allah adalah ibadah. Contohnya apa? Sholat, zakat, puasa, ya, menghormati orang tua, saling tolong menolong, itu amal soleh semuanya, itu termasuk ibadah. Kemudian yang kedua, beramal soleh terhadap sesama manusia dan makhluk, berarti menjalankan hak dan kewajiban dalam kehidupan antar sesama manusia dan makhluk. Misalnya, tenggang rasa, ramah, menjaga kelestarian, dan lain-lain, ya. Amal soleh. 1. Melaksanakan perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis, yuk kita laksanakan. Khususnya nih, sholat jangan sampai ditinggalkan. Sholat jangan sampai ditinggalkan. Kita mau olahraga misalnya, mau olahraga mau jam berapapun silahkan, tapi jangan sampai meninggalkan perintah Allah. Kita senang-senang lagi olahraga, ya, lagi sedang olahraga, main bola. Ketika mendengar Allahu Akbar, alangkah baiknya silakan diselesaikan dulu atau selesai dulu olahraganya, kemudian siap-siap untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, patuh dan taat kepada guru. Ini juga sama, ya. Bisa ke guru, ke orang tua juga bisa, ya. Yang ketiga, membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Kalau misalkan ada teman kalian membutuhkan pertolongan, butuh pulpen, butuh penghapus, ya, silakan untuk dipinjemin ke temannya. Yang keempat, memberikan tempat duduk untuk nenek, kakek tua, perempuan yang tidak mendapatkan tempat duduk, ya. Misalkan maksudnya ini, misalnya
kalian berada dalam kereta api, ada nenek-nenek, kakek-kakek, atau perempuan yang hamil, ya, atau lebih perempuan yang perlu duduk, ya, nenek-nenek, kakek-kakek juga sama perlu duduk. Silakan kalian untuk mengalahkan, untuk ngasih tempat duduknya kepada orang tersebut, kepada nenek-nenek, kakek-kakek tersebut atau perempuan. Yang kelima, memberikan santunan terhadap fakir miskin. Nih termasuk sedekah, ya, sedekah, infak. Yang keenam, ikut kerja bakti. Kalau misalkan ada kerja bakti di tempat kalian, silahkan untuk ikut serta. Yang ketujuh, menyumbang dana bagi pembangunan masjid. Kalau ada masjid yang sedang dibangun, walaupun sedikit, yuk kita sumbang. Itu termasuk amal soleh juga. Mendonorkan darah untuk orang lain juga sama, ya. Suka ada sekarang, suka yang diadakan oleh PMI, donor darah. Silakan kalau misalkan kalian cukup atau cukup dengan sesuai dengan persyaratannya, silakanlah untuk mendonorkan darah. Baiklah, selanjutnya husnudon, artinya itu berbaik sangka. Jadi bahasa Arabnya husnudon artinya berbaik sangka. Lawan husnudon adalah suudon, berburuk sangka. Yang selanjutnya, berbaik sangka merupakan bisikan jiwa yang mampu mendorongkan seseorang untuk diwujudkan melalui perilaku, bisa berujuk ucapan ataupun perbuatan. Biasanya kalau hati ini, kita kalau tanya ke hati itu tidak akan pernah salah, ya. Itu biasanya harus yang harus kita turuti, ya. Yang keempat, husnudon adalah sikap terpuji yang mendorong pemiliknya untuk berbuat, bersikap, dan bertutur kata yang baik dan bermanfaat. Itu husnudon, berbaik sangka. Husnudon merupakan akhlak terpuji. Suudon merupakan akhlak tercela. Ini termasuk akhlak yang mulia, yang baik. Ini termasuk akhlak yang buruk, yang jelek. Karena untuk selanjutnya, husnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabar menghadapi cobaannya. Yang pertama, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tetap walaupun dalam keadaan apapun. Harus taat, patuh pada ajaran yang Allah tetapkan. Yang kedua, memperbaiki ibadah dan amal soleh. Yuk, ada misalkan kadang kita ibadah kita atau amal soleh kita naik turun. Kalau bisa kita perbaiki menjadi seimbang lah, minimalnya, maksimalnya terus meningkat. Yang ketiga, bersyukur atas nikmat yang telah dilimpahkan. Kita alhamdulillah, kadang kita melihat teman kita lebih tinggi daripada kita kurang bersyukur. Jangan gitu, kita harus bersyukur. Ingat, sesuatu yang Allah tetapkan itu yang terbaik untuk kita. Allah itu tahu mana yang terbaik untuk kita. Yang keempat, bersabar dan ikhlas apabila mendapatkan ujian serta cobaan. Ketika ada cobaan yang menimpa kepada kita, maka kita harus sabar dan ikhlas. Yang terakhir nih, meyakini sepenuh hati bahwa di balik penderitaan terdapat hikmah yang agung. Ketika ada penderitaan, ketika ada musibah, ketika ada ujian apapun, ingat di balik itu adalah hikmah yang harus kita dapatkan, atau ada hikmah di balik kejadian tersebut. Kita bisa ambil, dengan ada ini, ya pasti ada. Jangan sampai kita suudon, kita harus nudon. Misalnya sekarang lagi ada corona, kita harus husnudon kepada Allah. Ada hikmah di balik corona tersebut, ya. Tapi kita harus berdoa kepada Allah lah. Semoga corona ini, semoga secepatnya Allah cabut di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, husnudon kepada diri sendiri. 1. Selalu gigih dan optimis, sikap teguh pendirian, ya. Ini artinya ya, sikap teguh pendirian, tabah dan tidak mudah menyerah untuk meraih cita-cita. Tidak boleh putus asa, ya, dalam menggapai cita-cita kita. Yang kedua, selalu berinisiatif. Adalah membuat sesuatu yang sifatnya produktif. Baiklah anak-anak, ini adalah materi terakhir, ya. Husnudon kepada sama manusia. 1. Mempererat hubungan persaudaraan. Jangan sampai kita tidak mempererat, malah memelihara
pertengkaran dengan teman kita karena sesuatu hal, itu jangan sampai kayak gitu. Ketika ada masalah, yuk langsung mempererat hubungan persaudaraannya, semakin panceg lah, semakin kokoh persaudaraannya, jangan sampai kendor. Yang kedua, merasa senang melihat kebahagiaan orang lain. Ini kuncinya. Apabila ada teman kita sedang bahagia gitu, jangan sampai kita iri, karena itu akan bahaya, akan menimbulkan pertengkaran. Tapi kita senang juga ya, teman sedang bahagia, kita ikut bahagia. Yang kedua, menghindari manusia dari perpecahan antara satu dengan yang lain. Ini harus menghindari, harus menjauhi ya. Yang keempat, dapat membersihkan hati dari titik hitam dan mencegah perkara munkar di hati. Yang kelima, hubungan persahabatan persaudaraan menjadi lebih baik. Ini ya, ketika kita husnudzon kepada sama manusia. Yang terakhir, menghindarkan diri dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama manusia karena menuduh tanpa bukti yang kuat. Itu manfaat kita husnudzon kepada orang lain, kepada teman kita, kepada sama manusia. Oke? Jadi Allah itu memerintahkan kita beramal soleh dan berbaik sangka, kemudian atau husnudon. Itu ya kesimpulannya, Allah itu memerintahkan kepada kita untuk beramal soleh dan berhusnudon atau berbaik sangka. Itu kesimpulannya. Baiklah anak-anak, alhamdulillah materi dari awal sampai akhir telah selesai. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.